Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar kelas 6 dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, sudah tahukah kalian apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, diantaranya As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Apakah kalian sudah tahu apa arti dari 4 Asmaul Husna tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, As-Samad. As-Samad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia untuk bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberi bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa membantu kita. Pernahkah kalian melihat sekumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kita bahas adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kehendak Allah. Allah Maha Berkuasa menentukan hal-hal yang akan terjadi pada setiap makhluknya. Allah berkuasa menentukan siapa yang akan diberi rahmat dan siapa yang akan ditimpa azab. Sungguh tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah Allah Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang ada lebih dulu, tukang kayu atau kursi? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada sebelum semuanya ada karena Allah yang Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan segala sesuatu yang Dia kehendakinya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang terakhir kita bahas adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Allah tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal selama-lamanya. Allah satu-satunya zat yang kekal,
Selain Allah tidak ada yang kekal dan abadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak ada yang kekal. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Yang pertama, meneladani sifat as-samadnya Allah Subhanahu wa taala, antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Ingat, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian perilaku kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Selanjutnya, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadirnya Allah, antara lain menjadikan Allah tempat satu-satunya untuk berlindung. Anak-anak, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada dukun, jimat, dan lain-lain. Selanjutnya, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Misalnya, selalu bersyukur ketika diberi nikmat, selalu bersabar ketika mendapat musibah, dan selalu optimis dalam belajar dan bekerja. Selanjutnya, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim, antara lain yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaklah kita lebih dulu berbuat. Kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Misalnya, terlalu lama menonton televisi, terlalu lama bermain game, tawuran yang merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Baqi atau maha kekalnya Allah, antara lain selalu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Menjalankan salat 5 waktu, karena itu adalah ibadah yang wajib, merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Selalu mempersiapkan diri dengan beramal soleh sebagai bekal di akhirat nanti, karena manusia tidak akan hidup selamanya, pasti akan mengalami kematian. Dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku, kegiatan kalian adalah silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.